Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih sudah bergabung di perkuliahan analisa dan perancangan sistem. Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan selama perkuliahan saya ada ucapan yang kurang berkenan, ya. Ya, jadi ini masih dalam suasana Lebaran. Mudah-mudahan masih berkumpul bersama keluarga, ya. Jadi di beberapa daerah mungkin kalau Lebaran, ya, kalau di Semarang biasanya kalau Lebaran itu hari pertama Lebaran itu langsung membuat ketupat, ya. Tapi di beberapa daerah, terutama daerah ke arah timur, ya, mungkin ada yang di Jepara, ada di daerah Kudus, sampai dengan ke arah timur lagi, Rembang sana, mungkin baru 1 minggu setelah Lebaran, itu ada istilah Lebaran ketupat. Ya, di sama-sama makan ketupat, cuma istilahnya beda waktu saja. Ya. Sebelum Lebaran kemarin, saya berikan beberapa video, ya, beberapa video tentang, kalau tidak salah ada 3, ya, tentang flow of dokumen, kemudian konteks diagram, dan data flow diagram. Mudah-mudahan ya mungkin ketika itu masih suasana Lebaran, setidaknya beberapa pernah dilihat, ya. Nanti bisa dilihat ulang, ya, bisa dilihat ulang. Kalau yang belum, silakan dibuka, bisa dilihat. Tapi walaupun demikian, untuk sore ini akan saya kupas lagi mengenai, kalau yang konteks diagram terakhir untuk Meet kita sudah saya jelaskan, ya, Mbak. Yang konteks diagram sudah belum kemarin? Yang tentang konteks diagram, apakah ini, ya, apakah sudah kemarin sudah saya jelaskan atau belum? Nah, konteks diagram yang seperti di layar monitor ini kemarin terakhir di Meet sudah saya jelaskan atau belum, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Nji. Kalau yang DFG level 0-nya sudah belum? DFG level 0? Sudah kayaknya, Pak. DFG level 1 sudah belum? DFG level 1? Belum, Pak. Belum, nggih. Nggih, saya kupas lagi. Jadi, kalau kemarin kita sudah mengupas masalah konteks diagram, ya, jadi perolehan konteks diagram ini dari ringkasan flow of document yang sudah kita kaji beberapa waktu lalu tentang flow of document, ya. Jadi tentang data apa saja yang diperlukan, kemudian informasi apa saja yang dihasilkan, ya, sehingga terhimpun rumusan input dan output, data dan informasi seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya kita jadikan sebuah konteks diagram, ya. Jadi dari sebuah flow of dokumen kita kembangkan ke pengembangan sistem, desain sistem, namanya konteks diagram. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kalau pada flow of dokumen tentang contoh kita tentang sistem informasi perpustakaan itu ada 3 entitas, ya. Anggota, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Nah, mengapa pada konteks diagram ini tidak disebutkan adanya pustakawan? Karena sistem informasi yang
kita kerjakan ini adalah bentuknya adalah single user. Single user itu artinya komputer itu atau sistem informasi yang ada dikendalikan oleh salah satu entitas, ya, entitas dalam hal ini pustakawan. Lain halnya dengan multi user. Kalau multi user pada rancangannya semua entitas itu berperan, ya. Jadi misalkan ini menganut multi user, maka pustakawan harus dihadirkan, harus ada kotak entitasnya. Itu perbedaannya. Nah, dari konteks diagram yang ada, kemudian kemarin sudah saya singgung mengenai diagram dekomposisi. Diagram dekomposisi ini merupakan struktural turunan dari konteks diagram, di mana ini sebetulnya adalah subproses atau subsistem, ya, yang ada dalam flow of document kemarin. Jadi sebuah sistem informasi perpustakaan ada beberapa subsistem, yaitu pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian. Pada pendaftaran anggota ini juga terbagi subsistem lebih kecil lagi, yaitu ada input data anggota, cetak kartu anggota, dan cetak laporan anggota. Jadi ini kata-kata ini mengambilnya dari mana? Dari flow of document yang sudah kita buat jauh waktu sebelumnya, ya. Jadi proses yang ada itu pada pendaftaran anggota itu dibagi menjadi input data anggota, cetak kartu anggota, cetak laporan anggota. Jadi ini sudah saya singgung, sudah saya terangkan di video tentang konteks dan DFD. Nanti silakan bisa diputar kembali, ya. Yang untuk peminjaman juga sama. Peminjaman ini terbagi atas pendataan pinjam, cetak bukti pinjam, ya. Kemudian cetak laporan peminjaman, cetak laporan stok buku. Pengembalian juga sama, terbagi atas subsistem atau subproses pendataan pengembalian, cetak bukti pengembalian, cetak laporan pengembalian, cetak laporan stok buku. Oke, ini tidak ada setelah satu lompat ketiga, ya, di mana yang keduanya harusnya adalah tentang sistem pengadaan buku, tentang sistem pengadaan buku, ya. Oke, ke level 0. Level 0 ini ada pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian. Sesuai sketsanya yang ada di dekomposisi, yaitu pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian di sini. Jadi, kalau pada konteks, itu dari anggota ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garis data atau informasi. Ketika masuk ke DFD level 0, ya, DFD level 0, maka akan dibagi, ya, 8 garis tadi akan dibagi beberapa garis data atau informasi masuk ke pendaftaran anggota. Kemudian beberapa masuk ke peminjaman, beberapa lagi masuk ke pengembalian. Sesuai substansinya atau kepentingannya. Jadi pada pendaftaran anggota mungkin yang dibutuhkan hanya KTM, data anggota, kemudian anggota menerima kartu anggota. Jadi data pinjam ya tidak bisa kita masukkan ke pendaftaran anggota karena tentunya pada pendaftaran anggota ini belum menyinggung masalah data pinjam, ya. Kemudian pada peminjaman anggota yang dibutuhkan ada data buku, kemudian data pinjam, kemudian bukti pinjam. Di peminjaman ini juga tidak menyinggung masalah pengembalian karena belum menyentuh masalah pengembalian, ya. Pengembalian juga sama. Di pengembalian hanya butuh data pengembalian dan bukti pengembalian. Kepala perpustakaan juga sama. Ketika di sini subsistemnya adalah pendaftaran anggota, maka laporan yang diberikan hanya laporan anggota atau yang diterima kepala perpustakaan hanya laporan anggota. Kemudian pada peminjaman juga sama.
kepala perpustakaan menerima laporan peminjaman dan laporan stok buku. Pada pengembalian juga sama. Nah, yang tidak kalah pentingnya setelah tadi data dan informasi itu silih berganti masuk dan keluar dari sistem ya, ini kita bacanya sistem bisa, subsistem juga bisa, itu ada yang namanya tabel database untuk menyimpan. Jadi ketika data anggota ini sudah diolah, kemudian pada desain sistem itu fungsinya bahwa sistem manual sudah dikemas ke arah sistem informasi ya, sudah terkomputerisasi. Jadi pendaftaran anggota ini setelah sudah mengolah data anggota, data yang ada itu disimpan ke tabel database anggota ya. Ini arahnya boleh bolak-balik, artinya bolak-balik itu pada saat tertentu menyimpan bisa, kemudian ini ke sistem ini fungsinya adalah bila mana mungkin data anggota itu ada revisi ya, bila mana ada revisi. Yang kedua, peminjaman juga sama, setelah melalui proses peminjaman ya, kemudian data itu perlu disimpan ke tabel database ya, ke tabel database yang namanya kita sesuaikan saja karena ini proses peminjaman, maka kita simpan ke tabel database pinjam. Arahnya boleh bolak-balik, artinya bisa menyimpan, sewaktu-waktu bisa mengedit data ya. Nah ini kok ada anggota garis anggota dari tabel database anggota menuju ke sistem peminjaman. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah proses peminjaman ini, pada proses peminjaman, itu perlu mengambil data dari tabel anggota. Sudah mengambil data dari komputerisasi ya. Data anggota yang sudah tersimpan sebelumnya kemudian diambil. Jadi tidak perlu berkas lagi data anggota berupa garis dari entitas ini tidak, tapi mengambilnya langsung dari tabel penyimpanan database. Jadi berupa data apa namanya data soft ya, bukan hard tapi soft ya, soft filenya ya, berupa soft file namanya anggota dari tabel database anggota. Ini juga sama pada peminjaman ini membutuhkan data buku dari tabel database buku ya, dari tabel database buku. Mengambil datanya saja ya, mengambil tentang apa yang akan dipinjam oleh anggota ya. Jadi tidak lagi berupa data buku dalam bentuk hard copy ya, tapi sudah bukunya tentang apa itu diambil dari soft filenya ya, atau soft. Kemudian pengembalian ini juga sama, lebih kompleks. Di pengembalian ini kita butuh setelah data diolah ya, setelah ada data pengembalian, bukti pengembalian, ini ada penyimpanan ke tabel database tentang buku, data pengembalian buku. Kemudian arah panah ke sistem ini berarti butuh revisi, butuh menyimpan, kalau kebalikannya butuh revisi ya. Kemudian ketika pengembalian butuh data pinjam, mengenai tanggal pinjamnya itu kapan. Kemudian butuh data buku yang akan dikembalikan apa. Kemudian butuh data anggota dari tabel database anggota. Nah, seperti itu ya, kurang lebih untuk DFD level 0 seperti itu. Monggo dipahami dulu sebelum saya lanjutkan ke DFD level 1, silahkan. Barangkali ada pertanyaan dulu.
Silahkan kalau mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu. Selanjutnya, setelah DFD level 0, kita beranjak ke, jadi setelah DFD level 0, kita ke DFD level 1. DFD level 1 proses pertama, yaitu proses pendaftaran anggota. Ya. Proses pertama yaitu proses pendaftaran anggota. Pada DFD level 1, proses pendaftaran anggota, jadi ini terbagi atas 3 proses atau sistem lagi ya, sesuai yang sudah kita rumuskan di komposisi. Ya. Jadi yang pertama ada, karena ini adalah turunan dari sistem yang pertama, maka kodenya adalah 11, kemudian 12, 13. Yang pertama ada input data anggota. Pada input data anggota ini, ya, jadi melibatkan KTM ya, anggota memberikan KTM dan data anggota ke subsistem atau sistem atau proses input data anggota. Kemudian setelah diproses, kemudian disimpan. Disimpannya kemana? Ke tabel database anggota. Yang kedua ada proses atau sistem atau subsistem cetak kartu anggota. Ya. Jadi yang diperlukan adalah data anggota yang diambil dari tabel database anggota. Kemudian diproses, ini dihasilkan kartu anggota ya, cetak kartu anggota diberikan ke anggota. Yang ketiga juga cetak laporan anggota. Sumbernya dari mana? Ambil dari tabel database anggota. Data-data anggota yang sudah tersimpan, kemudian diolah, kemudian ya dicetak menjadi laporan anggota. Muaranya ke kepala perpustakaan. Jadi lebih rinci lagi daripada apa yang di sini ya. Jangan lupa bahwa di sini tabel yang diperlukan adalah anggota saja ya, maka yang di sini juga hanya tabel database anggota saja yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada DFD level 1 proses peminjaman. Jadi turunan dari ini ya, dari angka 3 ini. Jadi turunannya adalah 31, 32, 33, dan 34. Yang pertama ada pendataan pinjam. Pendataan pinjam di sini data dan informasi yang terlibat apa? Di sini ada data buku menuju anggota ya, data buku menuju anggota. Nah, ini lihat panahnya. Kalau di sini data buku, arah panahnya menuju anggota. Di sini data buku juga menuju anggota ya. Kemudian data pinjam dari anggota menuju ke sistem. Di sini juga harus imbang. Ini data pinjam ya, arah panahnya ke sini. Nah, pendataan pinjam setelah adanya data buku dan data pinjam ini, kemudian diolah, ya. Kemudian perlu mengambil juga data anggota dari tabel database anggota. Ini mengambil datanya karena panahnya menuju ke sistem. Selanjutnya mengambil data buku juga ya, data buku juga dari tabel database buku. Kalau sudah ada data buku, data anggota, dan dokumen data buku dan data pinjam, kemudian diolah, dihasilkan data pinjam dalam bentuk tabel database pinjam, disimpan ke tabel database pinjam. Yang kedua ada cetak bukti pinjam. Di sini untuk mencetak bukti pinjam itu melibatkan apa saja? Ada data anggota yang diperoleh dari tabel database anggota ini ya. Kemudian ada data buku tentang buku yang dipinjam apa. Kemudian data pinjam tentang
tanggal pinjamnya kapan, tanggal harus kembalinya kapan, ya. Kemudian cetak bukti pinjam, dihasilkan bukti pinjam, diserahkan ke anggota. Ini juga sama, cetak laporan peminjaman, ya. Cetak laporan peminjaman yang nantinya itu laporan peminjaman diserahkan ke kepala perpus, itu olahannya dari sumbernya dari beberapa tabel database, yaitu anggota ya yang menempel ke cetak laporan peminjaman, kemudian tabel database buku dan tabel database pinjam. Cetak laporan stok buku. Nah, cetak laporan stok buku ini nanti ada laporan stok buku yang diberikan ke kepala perpustakaan. Sumbernya dari mana? Stok buku cukup dari tabel database buku, jadi tidak perlu mengambil dari pinjam. Karena stok buku saja ngambilnya cukup dari buku. Tidak perlu dari anggota. Di anggota tidak ada data buku. Seperti itu. Ya, yang DFD level 1 proses pengembalian juga sama. Ya, di sini 4, berarti turunannya 41, 42, 43, 44. Kemudian yang pertama pendataan pengembalian. Ya, ada data pengembalian. Kemudian diperlukan data anggota dari tabel database anggota, diperlukan juga data pinjam dari tabel database pinjam, diperlukan data buku dari tabel database buku untuk kemudian diolah, setelah diolah sudah menjadi data pengembalian, kemudian disimpan ke tabel database pengembalian. Pada cetak bukti pengembalian juga sama. Cetak bukti pengembalian, di sini ada mengambil beberapa literatur dulu ya dari tabel database pinjam mengenai apa-apa yang dipinjam, buku juga sama, apa-apa yang yang sudah dipinjam dan akan dikembalikan. Kemudian pinjam buku anggota ya, anggota siapa yang akan mengembalikan. Diolah, kemudian ini juga mengambil data dari tabel database kembali, diolah, kemudian dihasilkan bukti pengembalian. Nah, bukti pengembalian diserahkan ke anggota. Cetak laporan pengembalian juga sama. Dia mengambil dari data apa saja, data anggota. Butuh mengambil tentang siapa yang meminjam, kemudian data pengembalian sudah disimpan, kemudian buku apa yang sudah dikembalikan ya, kemudian ini ada peminjaman juga, kemudian nanti ada laporan pengembalian. Jadi sebelum dihasilkan laporan pengembalian, pastikan muara datanya untuk yang diolah sistem itu dari mana saja muara datanya ya, muara datanya. Cetak laporan stok buku, nah ini dari buku saja, tidak perlu hanya cukup dari tabel database buku, tidak perlu dari tabel database pinjam, kembali, ataupun anggota. Untuk ke kepala, kemudian diberikan ke kepala perpustakaan. Kira-kira untuk DFD level 1 seperti itu. Monggo, kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Mbak Anissa, gimana? Bisa dipahami, Mbak? Mbak Dewi Masito, gimana? Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, nggih. Videonya nanti bisa dibuka kembali ya. Videonya bisa dibuka kembali. Baik, Pak. Nggih. Ada pertanyaan dulu untuk flow of dokumennya, silahkan. Ada pertanyaan dulu tidak? DFD level 1 ya. Nah,
Kalau tidak ada pertanyaan, kemarin saya lihat untuk hasil ujiannya tentang pembuatan flow of dokumen tentang pengadaan buku sudah bisa semua ya, sudah semuanya, hampir semuanya benar ya. Nah, coba saya untuk tugas ya, untuk tugas setelah UTS ini. Nah, ini nanti tambahkan data-data apa yang kemarin ada di flow of dokumen pengadaan buku, nanti tambahkan di kontak. Tambahkan di kontak ya, data kira-kira data dan laporan apa yang bisa dimasukkan di sini ditambahkan. Kemudian ditambahkan pula di sini ya, ditambahkan pula di sini untuk proses yang kedua, yaitu pengadaan buku. Jadi pertama pada kontak ini data atau informasi yang perlu ditambahkan apa? Tambah garis ya, enggak apa-apa. Nanti boleh tulis tangan, sementara boleh tulis tangan ataupun diketik dengan Word bisa, enggak masalah, tulis tangan enggak masalah. Di sini nanti tambahkan ini sistem pertama atau proses pertama, kemudian ketiga peminjaman, keempat pengembalian. Nah, yang kedua ini nanti sisipkan tentang pengadaan buku. Nanti terus pengadaan buku itu subnya ada apa lagi? Berarti pengadaan buku 2 nanti ada 21, 22 dan lain-lain. Itu 21 tentang apa, 22 tentang apa, 23 tentang apa, ya. Kemudian tidak berhenti di situ, di level 0 pun nanti ditambahkan ya. Karena di diagram dekomposisi tadi sudah ada pengadaan buku, maka di level 0 nanti ditambahkan proses yang kedua. Data informasinya apa, kemudian tabel database yang diperlukan adalah buku ya, jadi penyimpanan ke buku. Nah, kalau ini sudah, jadi penambahannya di kontak, di dekomposisi, di FD level 0, sama bentuk satu lagi, DFD level 1 proses pengadaan buku. DFD level 1 proses pengadaan buku ya, nanti silahkan berarti sistemnya nanti tergantung yang Anda tampilkan di sini. Pada proses pengadaan buku itu ada subsistem apa lagi ya. Oke, perlu saya catat. Jadi tugasnya itu penambahan proses ya, penambahan pengadaan buku ya, tentang pengadaan buku ya, dari FOD ya, atau narasi soal UTS kemarin ya, soal UTS kemarin. Jadi nanti yang perlu ditambahkan adalah pada kontaknya di kontaknya seperti itu, tambahkan data atau informasi yang terkait dengan pengadaan buku ya, di kontak ya. Kemudian yang kedua pada dekomposisinya, dekomposisi ya, tambahkan dekomposisi, berarti ini adalah proses yang kedua, proses 2, yaitu pengadaan buku. Kemudian yang ketiga, tambahkan pada DFD level 0 ya, proses 2, itu pengadaan buku. Kemudian tambah satu lagi, DFD, ya sistem baru berarti ya, turunan baru, DFD level 1, proses pengadaan buku. Oke, kira-kira seperti ini nanti, tambahkan penambahan pengadaan buku dari FOD atau narasi soal UTS kemarin. Monggo ada yang ditanyakan dulu untuk maksud tugasnya, ada yang
Belum paham mungkin, silahkan. Jadi nanti untuk kontak berarti gambar kontak kembali, kemudian tambahkan data dan informasi tentang pengadaan buku. Di komposisi juga sama, gambar kembali, kemudian sisipkan proses yang kedua, yaitu pengadaan buku. DFD level 0 juga sama, ya, gambar seperti DFD level 0, kemudian tambahkan proses 2 pengadaan buku. Yang terakhir adalah buat DFD baru level 1 proses pengadaan buku. Monggo silahkan, ada pertanyaan dulu barangkali. Mbak Ismu Ninggar, sudah ada gambaran? Mas Muhammad Faizul Hikam, sudah ada gambaran Mas untuk tugasnya? Mbak Dewi Masita, untuk tugasnya sudah ada gambaran? Sudah dikit, Pak. Sudah nih, sudah ada gambaran. Nanti kalau bingung ditanyakan lagi. Untuk absennya nanti sebentar saya pasang di perkuliahan online nanti setelah ini ya. Mbak Dewi Fortuna gimana? Ada gambaran Mbak Dewi? Sedikit, Pak. Sedikit ya. Jadi untuk kontak, gambar kontak persis, tinggal ditambahkan data dan informasi yang terkait dengan pengadaan buku. Untuk dekomposisi juga sama, gambarkan persis, tambahkan proses yang terkait dengan pengadaan buku. DFD level 0 juga sama, gambar persis, kemudian sisipkan proses 2, yaitu pengadaan buku ya. Yang terakhir silahkan kalian desain atau buat DFD level 1 proses pengadaan buku. Oke, perkuliahan setelah Lebaran kira-kira itu saja. Nanti yang masih bingung bisa ditanyakan ya, untuk khususnya untuk tugasnya, silakan bisa ditanyakan lewat WA Group. Monggo ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri, silakan. Ya, terima kasih. Kira-kira itu saja untuk perkuliahan pertemuan ke berapa ini berarti? Ke-10 ya. Saya akhiri, silahkan dipelajari ulang. Insya Allah minggu depan kita menginjak ke materi ERD, ya ERD. Ke materi ERD. Terima kasih atas partisipasinya bergabung di perkuliahan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nanti tanyakan ya di WA Group ya, barangkali ada yang bingung ya, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, mau tanya absennya di mana ya, Pak?